tadinya SPD dan guru penggerak kepada 11 dan berjumpa tahun 2024. Kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Heni Darmayanti SPD, guru kelas 3 dari SD Tatanan Satu Arah. Baik Ibu Heni, kawan-kawannya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ya baik Bu ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu, ini sangat baik Ibu Heni pagi ini. Karena sebentar saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan dan mengembangkan kemampuan Ibu Heni sehingga kompetensi Ibu semakin meningkat dan memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat bagi murid-murid kita Ibu ya. Namun pertama-tama yang akan saya lakukan itu adalah percakapan pra-observasi. Kita lebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Ibu Heni lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang pertama yang saya tanyakan itu adalah tentang materi apa yang Ibu nanti akan ajarkan di kelas sebentar Ibu. Materi yang akan saya ajarkan sebentar itu Bu ya tentang mari kenali hewan di sekitar kita. Oh ya Bu ya. Jadi materi sebentar itu adalah mari kita kenali hewan di sekitar kita Ibu ya. Ya. Nah, kemudian bagaimana atau dengan tujuan pembelajaran yang Ibu Heni akan terapkan sebentar? Tujuan pembelajarannya itu sebentar Bu ada 3. Yang pertama itu mengenali keragaman hewan di sekitar kita. Yang kedua mengetahui bahwa anggota tubuh hewan itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga itu melakukan penyelidikan fungsi tubuh hewan dan kaitannya dengan perilaku hewan. Ya, nah selanjutnya Ibu, ada pengembangan mana saja yang Ibu Heni hendak capai? Area pengembangannya itu ada di pengetahuan dan juga di keterampilan. Nah, di pengetahuan itu saya kembangkan meliputi pemahaman konsep pembelajaran berdiferensiasi, pendekatan sosial emosional dalam pengajaran, serta prinsip budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian untuk keterampilannya itu bagaimana kita bisa merancang RPP yang berdiferensiasi. Baik Bu, karena pengembangan yang Ibu Heni ingin capai sebentar itu adalah pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan yang Ibu Heni kembangkan meliputi pemahaman konsep, pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi, pendekatan sosial emosional dalam pengajaran, dan prinsip budaya positif di lingkungan sekolah. Keterampilan yang Ibu Heni ingin capai dikatakan adalah kemampuan dalam merancang RPP yang berdiferensiasi. Kira-kira dari kedua ini ada pengembangan mana yang Ibu ungkapkan tadi, adakah yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan nanti yang akan saya amati Bu? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam PAIKEM serta keterampilan berkomunikasi dengan teman kelompoknya dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Baik Bu, jadi strategi pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa adalah dalam PAIKEM dan keterampilan berkomunikasi dengan teman dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Dan terakhir Ibu ya, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti Bu? Harapan saya itu pembelajaran di kelas nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang saya lakukan. Kemudian peserta didik itu berperan aktif semua di dalam proses pembelajaran. Oh iya Bu ya, dan berkolaborasi dengan teman-teman. Oh iya Bu, ya iya Bu. Saya pun berharap demikian Ibu. Pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan baik Ibu ya. Ya, setelah melakukan observasi di dalam kelas nanti, kita akan melakukan kembali percakapan pasca observasi nanti Bu ya. Ya nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bapak Amyudin SPD MSI sebagai PP. Terima kasih banyak Ibu. Baik, kita akan melakukan observasi bersama nanti. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ingat kalau amfibi itu dia hidup di dua alam. Dia Darat dan di iya, dia bisa hidup di darat dan bisa hidup di air. Amfibi ini dia memiliki kulit yang licin. Memiliki kulit yang licin dan berkelihatan. Nah di sini ada LKPD, apa itu LKPD? Lembar kerja kesehatan. Nah di lembar kerja ini kalian mencari kata, temukan kata-kata pada tabel di bawah ini. Cari katanya. Bermain ibu. Ada manusia. Ada kata juga. Tadi kita sudah mengerjakan LKPD tentang inverted kata dan vertex kata. Nah selanjutnya ibu mau kasih kuis. Di Ketiga, siapa yang mau maju ke depan? Ya coba Koensa, maju ke depan Koensa. Pemilih nomor berapa Koensa? Nomor itu, coba tepuk nomor 7 Koensa. Oke. Pertanyaannya, apa yang menjadi contoh hewan berkulit berkulit duri? Jawabannya? Coba tepuk. Tepuk tangan dulu untuk Koensa. Ya, jadi jawabannya adalah bagian C, yaitu bintang laut. sekian materi kita hari ini. Kita akan lanjutkan di minggu depan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, warganya SPD dari SDN 161 Arah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bulukumba 2024. Di sini saya tidak sendiri, ada Bapak Amiruddin SPD MSc sebagai pengajar praktik dan Ibu Hini Darmayanti sebagai guru kelas 3 yang sudah saya observasi tadi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dan terima kasih kepada Bapak PP yang sudah mempersamai kami pada kesempatan ini. Adapun tujuan dari observasi itu adalah itu untuk menciptakan inovasi dalam proses belajar mengajar dalam kelas agar selalu tercipta suasana pembelajaran yang bermakna. Nah selanjutnya setelah observasi tadi ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Hinia, yaitu bagaimana menganalisis hasil data observasi dan umpan baliknya dan perencanaan arah pengembangan mana saja yang ingin dikembangkan. Ya, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana perasaan Ibu mengenai kegiatan observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi. Walaupun ini bukan pertama kali saya dalam mengajar, tapi masih lagi itu tetap saja masih ada dalam diri. Tapi alhamdulillah tadi semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah baik Bu ya. Bisa ceritakan kembali Bu, pengembangan mana saja yang Ibu ingin kembangkan dan langkah-langkah apa saja yang ingin kembangkan dalam kelas? Area pengembangan yang sudah
sudah saya laksanakan itu ada dua. Yang pertama itu pengetahuan dan juga keterampilan. Di mana di pengetahuan itu yang saya kembangkan itu meliputi pemahaman konsep pembelajaran berdiferensiasi, pendekatan sosial emosional dalam pengajaran, dan prinsip budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian untuk keterampilannya yang saya tingkatkan itu bagaimana kita merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang berdiferensiasi, serta menggunakan strategi untuk bagaimana peserta didik aktif dalam PAIKEM, serta berkomunikasi dengan kolega dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial budaya. Kemudian untuk kegiatan awal, kegiatan inti sama evaluasinya itu semuanya sudah saya laksanakan. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian menurut Ibu ini ada pengembangan yang Ibu kembangkan tadi berhasil atau belum? Menurut saya sudah berhasil Bu, namun masih ada sedikit kendala. Di mana menurut saya ini sangat lazim ditemukan oleh rekan guru lainnya, di mana dalam proses pembelajaran itu pasti ada satu peserta didik ataupun beberapa peserta didik yang mungkin kurang aktif dalam proses belajar mengajar di kelas. Ya, mungkin Ibu ya, masalah seperti ini memang lazim ya dialami oleh guru lain. Lalu apa yang Ibu lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut di dalam dalam pembelajaran itu? Untuk mengatasi masalah ini, selanjutnya itu saya akan membagi kelompok, di mana dalam pembagian kelompok ini akan saya kelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya itu, baik itu visual, auditori, kinestetik, maupun kinestetik, agar peserta didik ini merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Baik, berarti ada rencana ini untuk kegiatan pembelajaran di depan nanti Ibu ya, dengan memperhatikan gaya belajar bisa sebagai pedoman dalam pembagian kelompok siswa sehingga mereka lebih nyaman. Ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang disampaikan tadi Bu? Secepatnya itu saya akan melaksanakan karena itu merupakan kepentingan. Ya, baik, jadi semoga perubahan dan perbaikan yang Ibu lakukan tadi seketika mungkin dapat terlaksana dan masalah yang diulangi dalam kelas dapat terrealisasi dengan baik. Saya menunggu feedback dari Ibu ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.